Oke, Pak Denny Obeng. Ya. Saya tuh rasa ingin tahu tuh, saya pengen tahu Pak Denny tuh mengawali apa namanya karirnya di PP ini tahun berapa ya? Mulai masuk di PP ini? Ya mudah-mudahan masa kami tahun 94 ke atas. Tahun 94 ya? Ya. Kadang kami juga sebelum di PP ini banyak yang menawarkan. Karena kami di sini sebagai anak militer juga. Oh, Di anak FPPI. kolot. Harusnya ke FPPI. Cuman kalau kami pandangi FPPI dengan Purna Pancasila, kita lebih banyak bebas di Purna Pancasila gitu kan. Iya. Tidak terbatas ruang lingkup, ya kan, dari secara heterogen itu pemudaannya juga bebas gitu kan. Iya. Nah akhirnya kami masuklah di Pemuda Pancasila. Nggih. Pada waktu itu masih kartu anggota juga masih kertas lah itu. Nah karena Tahun 94 ini ya? karena bisa kami melihatkan Pemuda Pancasila ini sangat luas sekali kalau kita jabarkan di lapangan. Iya. Karena tetap menyangkut pada kehidupan manusia sehari-hari. Oke. Namanya apalagi kita satu-satunya organisasi yang ada di Indonesia yang menyenang Pancasila ini hanya Pemuda Pancasila. Terus sekarang umurnya nih, maaf nih, Iya. nanya, umur sekarang berapa? Saya 48. 48. Iya. Terus dari umur 48 ini apa yang membuat semangat Pak Denny ini untuk tetap bergabung di Pemuda Pancasila ini? Kami hanya menjalankan satu amanah yang dipercayakan dari Majelis Pimpinan Wilayah, Iya. diberikan kepercayaan kepada saya selaku Sekretaris Sankam, mau nggak mau dan harus kami lakukan jalankan. Oke. Nah, bukan masalah masih semangat atau tidak. Terlepas dengan semangat atau tidak, namanya tugas amanah ini yang harus saya lakukan. Jadi itu amanah ya? Ya amanah, karena organisasi pemuda masyarakat, organisasi ini sosial, Ya, sosial. tidak digaji, ya kan? Nah, tapi bagaimana ya, kebetulan saya sini juga sedikitnya masih seorang punya usaha lah, Ya, kecil tidak besar, tapi ya saya nikmati, syukuri, ya kan. Tapi kebetulan juga kalau kami sebagai pengangguran tidak mendapatkan pendapatan, ya mungkin lebih fokus pada usaha kerja, Ya, benar. pada pekerjaan itu kan, mencari kehidupan. Tapi ya karena kami juga ada sedikit agak mapan dari kehidupannya, kami hanya sifat bagaimana memberikan yang terbaik untuk yang diamanahkan kepada kami dari Pemuda Pancasila Jawa Barat kepada kami selaku sekretaris kami yang diamanahkan oleh Majelis Pimpinan Wilayah. Ya kebetulan ayahanda kita, bapak kita Haji Kebau Gasep ini begitu Kang Gasep ya? begitu profile, Iya, benar. begitu sayangnya kepada anggota, perhatiannya kepada anggota untuk bagaimana dia bisa berkarya di organisasinya, gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, jadi masalah waktu, tenaga, pikiran untuk saya pribadi udah saya fokuskan kepada bagaimana mengawal amanah ini. Iya, benar-benar. Akhirnya kita bukan masalah suka tidak suka ataupun capek tidak capek, tapi amanah ini harus saya bertanggung jawab selama jabatan ini masih ada. Kalau sudah saya udah nggak punya lagi jabatan, ya ngapain saya? Paling hanya sebagai anggota biasa santai aja kan gitu. Setuju. Tapi bagaimanapun juga amanah ini adalah tugas yang harus saya jalankan sebaik mungkin. Semoga amanah ini yang bisa saya jalankan untuk kepentingan organisasi dan bisa bermanfaat untuk organisasi. Oke. Terus mengenai ini nih, kan sekarang lagi era pandemik nih ya. Nah, aku manggil Kang ya, lebih Ya, enak ya. boleh. Ya, Kang Denny ya. Ya. Kang Denny Obeng. Ya. Mengenai ini nih, Kang Denny. Mengenai kan era pandemik ini nih, bagaimana Kang Denny mengatur ormas ini dan para pemuda-pemuda ini untuk menyikapinya di dalam sosialnya, budayanya dan perekonomiannya ini gimana nih? Ini kondisi kan sangat pelik nih kan? Ya, jadi semua ini dilibatkan dari unsur apapun himbauan pemerintah tentang situasi dan kondisi pandemi ataupun COVID-19. Ya. Nah, jadi bukan hanya pemuda Pancasila aja, dari pemerintah daerah sampai ke tokoh masyarakat, sampai tokoh oras, tokoh organisasi masyarakat, tokoh OKP, tokoh komunitas semua harus berperan aktif. Bagaimana mengawal pembangunan daerah melalui program-program yang dituangkan oleh pemerintah kepada daerah, gitu kan? Baik itu dikawal oleh komponen kelompok masyarakat dari organisasi, dari kelembagaan apapun lainnya, komunitas lainnya. Bagaimana bisa mensimboliskan, mensimbiosiskan antara pemerintah ini dengan kelembagaan. Karena lembaga ini, organisasi ini selalu berkecimpung yang langsung terjun kepada masyarakat. Benar. Nah, beda dengan pemerintah ini kan terbatas dengan administratif. Ya. Nah, kalau ada tugas wali kota ataupun bupati gubernur, mereka bekerja, kampung hari dia. Tapi namanya organisasi, apapun permasalahan,
baik status sosial, budaya, ekonomi, politik, kita tetap sebagai kontrol sosial. Ya. Organisasi ini adalah kontrol sosial. Berarti langsung terjun ke lapangan, Langsung terjun ke melihat kondisi yang lapangan seperti lebih apa, tahu, SUP gitu loh. ya, yang lebih tahu keberadaan masyarakat. Kondisi di sana setempat. Terus sekarang nih, Kang Denny, harapannya Kang Denny nih buat para generasi muda nih di dalam era zaman sekarang nih ya, para milenial nih, ya kan anak-anak milenial nih, apa nih kira-kira nih? Ya sebenarnya gini, Secara pribadi nih Kang Denny. pemerintah ini sekarang dari tingkatan presiden sampai ke gubernur, yang saya tahu milenial ini sebagai tolak ukur untuk penjembatan langsung kepada generasi muda ya. Ya. Ya, contoh gini. Milenial ini sebetulnya kan sekarang ini betul-betul lagi diprioritaskan oleh pemerintah. Contoh Jokowi aja kemarin waktu saya jadi presiden mengambil untuk masyarakat pemuda-pemuda dari milenial untuk membantu peran tugas pemerintah. Ya. Karena apa? Sebagai penjembatan untuk ke arah milenialnya, kepemudaannya. Benar. Nah, baik itu pemerintah kayak Gubernur Jokowi, Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sekarang juga banyak yang dirangkul oleh tokoh-tokoh yang milenial kayak mahasiswa. Ya. Nah, karena secara ideologi secara apa tuh, secara pola pikirnya mereka lebih cekat, masih jernih. Ya, cekatan langsung ya. Masih jernih lah gitu kan. Jadi masih encer lah kalau bahasa Sunda. Ya. Nah, namun kita juga di sini kan masyarakat ini kan bermacam-macam. Ya. Ya kan? Nah, cuman yang di sini yang kami dibutuhkan dari pemerintah, milenialnya sebatas milenial, tapi masyarakat ke bawah ini juga yang status sosial, status politik, status pendidikannya yang rendah sangat dibutuhkan pemahaman. Oke. Nah, contoh sekali ini, kenapa organisasi ini dengan dulu sebelum saya, sebelum sekarang ini hanya terbatas sesuai dengan bidang tupoksinya. Tapi sekarang ada penambahan kayak BPB, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Pengusaha Pemuda Pancasila, ya kan? Bapora. Dulu nggak ada, hanya sebatas struktur aja. Tapi sekarang udah mulai pengembangannya di zaman sekarang era disesuaikan dengan perkembangan zaman. Di zaman era globalisasi yang pada saat ini dibutuhkan perangkat itu, badan itu dibutuhkan. Kalau dulu nggak ada, zaman saya cukup struktur yang sudah sesuai dengan matang dan peraturan. Tapi saat ini nggak sesuai kebutuhan, situasi dan kondisi, akhirnya dibutuhkan nih kayak Badan Penanggulangan Bencana hanya pemerintah yang dua punya. Tapi sekarang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh organisasi. Nah, kalau dulu nggak ada, tapi sekarang udah mulai semua merapatkan sampai ada yang disebutnya apa, Bapora, Badan Pemuda dan Olahraga, ada BPB, Badan Penanggulangan Bencana, ada badan pengusaha. Kalau hukum ini selalu ada di situ. Ya. Oke, Kang Denny, nih saya juga lagi mau bertanya, kan sekarang ini banyak banget ya stiker-stiker yang dimasukin di grup WA ataupun di Facebook semua ya. Itu kan menggambarkan pemimpin kita ya. Itu bagaimana cara Kang Denny menanggapi hal tersebut mengenai stiker-stikernya, foto-fotonya pemimpin kita ini dibikin kayak karikatur tuh gimana tuh? Kita ini anak muda pengen tahu gitu. Ya sebenarnya begini, ya biar kita nggak paham, masalah paham, dan artinya masyarakat ini harus paham bahwa yang akan kita buat, baik itu bentuknya sekarang lagi bermunculan media sosial, baik FB, Instagram, Twitter ataupun WA, muncullah kayak stiker-stiker ada muka Jokowi, tokoh-tokoh pemimpin lah. Nah kalau kita paham ini, kita ini dipimpin oleh presiden ini siapa saat ini? Itu Jokowi. Pemimpin kita tetap harus kita hormat. Masa kita mau dibuat stiker? Marwahnya harus benar-benar terjaga gitu ya. Karena dunia medsos ini bukan dipandang hanya untuk Indonesia, tapi di luar internasional. Setuju. Setuju gini, masa bapak kita, pimpinan kita, bagaimanapun seorang Jokowi ini presiden kita, kepala negara kita, hormat. Siap. Harus dibawa jaga wibawanya, marwahnya dijaga, dijunjung tinggi. Dia adalah bapak presiden kita, bapak kepala negara kita, bukan dibuat oleh masyarakat yang mungkinlah di ketidakselarasan seimbangnya. Kalau masih sesuai proporsional nggak masalah. Ini sampai kayak karikatur itu yang lebih parah lagi ya. Kan itu kan kadang kan pemimpin ini berbeda-beda karakternya. Iya. Kayak Pak Jokowi, dia bermasyarakatnya kayak udah dia bukan pemimpin kok, tapi dia seperti masyarakat di dalam kepemimpinannya. Udah menyatu dengan masyarakat lah ya. Yang saya perhatikan ya. Contoh gini, beda dengan presiden-presiden yang dulu selalu intelektual, seragam, jas gitu kan. Tapi kalau Jokowi dia orang no profile,
Ya, kemeja Kadang dia putih pakai semua. kemeja, hanya Iya, iya. berapa sih harga kemeja bisa kubur? Iya, iya. Sepatunya Jokowi sama kok nggak jauh, paling yang Benar. mahal 200.000. Dia tidak membedakan seorang presiden. Nah itulah yang kita jaga seorang presiden Jokowi ini. Dia betul-betul memikirnya masyarakat. Justru harusnya kita sebagai rakyat yang bisa menghargainya dan menjaga marwahnya gitu. Harus bagaimanapun juga, karena bagaimanapun Oke, juga oke, itulah oke. pimpinan negara, kepala negara Indonesia, sebagai masanya tetap harus hormat, itu pimpinan kita. Siap. Terlepas suka dan tidak suka, Benar, it's a benar, right, kan? Nah, tapi di sini bukan itu yang kita pegang. Nah, apalagi di zaman media sosial ini, begitu canggihnya zaman sekarang ini. Ya. Banyak yang jadi kontradiktif di dalam permasalahan media sosial yang pada akhirnya berujung kepada kepemimpinan negara. Iya. Dilecehkan ataupun dikucilkan seperti apa yang pada akhirnya terperangkap dengan ulahnya dia sendiri. Banyak kan yang terjadi, contoh beberapa media, kasus A tiba-tiba dilibatkan, dikejar. Iya. Nah, itulah maksud saya, masyarakat ini, pemuda kita yang ada di Jawa Barat lah khususnya, Ya. yang ada di Indonesia, tolong jaga marwah pimpinan negara. Bagaimanapun juga jaga kepala negara kita, yang mengatur negara kita. Namanya kepemimpinan tidak ada, semua manusia tidak ada Sempurna. Tapi bagaimana kita bisa mensikapi semua keadaan yang sekarang ini terjadi. Jangan kesampingan suka tidak suka. Kita ini kan hidup ada aturan. Siap. Jangankan masyarakat umum ataupun negara di negara, di Islam aja kita ada aturan sesuai akurat kok. Benar, Gitu. benar. Kita melanggar ya kita akan kena sanksi. Iya. Gitu. Tuh guys, yang penting gini, tolong kita menjaga marwah pemimpin kita, Pak Presiden kita yang pertama.